Dalam satu kesempatan saya pergi ke Surabaya untuk mengunjungi Bapak Damianus Wera. Anda yang tahu Bapak Damianus Wera, ada banyak vlognya di YouTube ya. Kalau kalian ketik di YouTube Damianus Wera, akan banyak sekali pengobatan Bapak Dami Wera. Dia pakai pisau macam kayak cutter begitu, pisau dapur ya. Itu untuk belah perut, belah ini. Dan saya bilang, Pak Dami, saya boleh video? Silakan Romo, saya video begini. Dia belah perut orang itu, lalu pakai dengan selang kecil dia hisap darahnya. Dia bilang ini darah yang menyebabkan terjadi penyumbatan. Wih, saya geleng-geleng kepala lihatnya. Lalu dia ambil dengan kapas, lalu kapas itu diusapkan di bagian yang perut yang dibelah itu, lalu bim salabim, hilang, tidak ada luka, tidak ada apa. Geleng kepala ya. Tapi yang dia katakan itu pisaunya harus pisau itu, tidak bisa pakai pisau yang lain. Lalu panjanglah ceritanya ya. Dia obati, bahkan menurut cerita itu dia bilang Bapak SBY juga pernah berobat di dia begitu. Jadi lama-lama pisau itu dia yakini itu pisau itu mengandung sesuatu gitu. Pisau ini punya jiwanya sendiri. Itu pernah pisaunya hilang, jadi dia tidak bisa mengobati. Pisaunya hilang tiba-tiba, jadi dia tidak bisa tolong orang. Jadi seperti pisau itu ada jiwanya begitu. Ya, jadi bagaimana membayangkannya itu? Pisau itu ada jiwanya, ada rohnya sendiri begitu. Kalau kita mandi Bapak Ibu, lalu kita ingat kata-kata di dalam kitab suci, Yesus itu adalah air hidup. Ya, bayangkan air itu hidup ya, punya mata, punya telinga. Kita mandi pakai air hidup, jadi kita tidak perlu cocor sendiri. Air itu akan mencari sendiri bagian-bagian yang kotor. Ayo, bagaimana rasanya kalau air itu hidup, dia punya jiwanya sendiri. Kita tidak perlu nyiram kebun, air itu akan siram sendiri mana tanaman yang perlu disiram. Nah, kurang lebih kalau kita membayangkan tentang kebijaksanaan, lama-lama kebijaksanaan itu bukan lagi cara kita berpikir ya, Pak Nandra, Adi mau beli mobil yang mana gitu ya. Jadi berhitung kita uangnya bagaimana, keuntungannya gimana, kalkulasi di kepala kita gimana. Tapi sekarang kebijaksanaan ini punya jiwanya sendiri, rohnya sendiri. Kita tidak perlu harus berhitung di kepala kita, dia sudah bisa menghitung sendiri, ada jiwanya. Nah, kurang lebih begitulah kita membayangkan tentang kebijaksanaan yang dibicarakan dalam bacaan hari ini. Dia bukan Allah, tetapi dia ada bersama Allah sebelum segala sesuatu. Nah, ini mengingatkan kita pada Injil Yohanes. Pada bagian kita doa Angelus, bagian yang paling penting itu bagian yang mana? Bagian yang ketiga, ketika kita menundukkan kepala, sabda sudah menjadi manusia. Itu bagian yang paling penting, karena sabda ini adalah kebijaksanaan. Dia kemudian menjadi manusia, dia punya jiwa, punya roh, punya sesuatu yang beda. Dia bukan dia hal yang sama dengan Allah, bukan, dia ada bagian yang lain dari Allah begitu. Nah, kita kalau membayangkan tentang kebijaksanaan yang dimaksud ini, kebijaksanaan yang ada sebelum segala sesuatu. Jadi hari ini kita akan mulai mendengar, merefleksikan kisah dari kebijaksanaan dari putra Sirak ini. Kita selesai dengan kisah Nuh dalam kitab Kejadian, dan masuk minggu ini dalam tentang kebijaksanaan. Kita akan merenung apa itu kebijaksanaan. Lalu kebijaksanaan ini menuntut iman dari kita semua. Ini bagaimana saya sudah bawa ke anak-anakmu, murid-muridmu tidak bisa sembuhkan. Nah, sang kebijaksanaan Allah yang menjadi manusia ini bilang jenis ini harus dilakukan dengan banyak doa. Jadi hidup di dalam doa. Pertama harus punya iman. Bapak anak ini bilang apa? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini harus menjadi doa kita bersama. Tiap kali kita berdoa, Tuhan tambahkanlah iman saya, tolong saya orang yang kurang percaya. Lalu yang kedua, kita diajak untuk membangun hidup
dalam doa. Ada banyak hal dalam hidup ini, tidak bisa kita hanya mengandalkan kekuatan kekuatan kita sendiri, tapi kita juga harus topang dengan doa.